Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam persaudaraan, salam toleransi, salam sejahtera bagi kita semua, salam Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pernyataan dan harapan Bapak Menteri Agama, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar, bahwa beliau menginginkan bangsa Indonesia sebagai kiblat peradaban dunia Islam modern yang akan datang. Sebelumnya akan kita simak video pernyataan beliau sebagai berikut. Saya ingin sekali menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai kiblat peradaban dunia Islam modern yang akan datang. Insya Allah. Timur Tengah selesai tugasnya melahirkan Islam. Tapi estafet kepemimpinan mengantarkan Islam bermasa depan akan datang, tempatnya di Indonesia. Setelah kita lihat video apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, bahwa apa yang diharapkan beliau dari bangsa Indonesia ini sangat besar, harapannya untuk menjadi Indonesia sebagai kiblat peradaban dunia Islam modern di masa yang akan datang. Tentunya juga kami di sini sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang disampaikan beliau untuk menggapai mimpi menuju Indonesia sebagai kiblat peradaban dunia Islam modern di masa yang akan datang. Baik, langsung aja saya akan berdiskusi dengan Bang Teja mengenai harapan dan pernyataan Bapak Menteri dari video yang telah kita simak. Bagaimana tanggapan Bang Teja mengenai pernyataan dan harapan Bapak Menteri Agama di video tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Bang Denny. Jujur saja Bang Denny, begitu saya melihat pertama statement beliau Bapak Menteri Agama, saya pribadi, kami dan rekan-rekan sungguh mengapresiasi atas visi misi beliau, dan kami turut mendukung. Sebisa-bisa apa yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan sebagai bentuk dukungan kami, karena itu juga sejalan dengan visi misi kami, di mana untuk bangkitnya suatu agama, kalau kata moyang guru kami itu Profesor Kadirun Yahya, itu bangkitnya suatu negara karena bangkitnya teknologi. Betul. Nah, bangkitnya agama juga harus bangkitnya teknologi. Dan teknologi bahasa Arabnya torikoh. Makanya kita juga torikohnya harus bangkit, ilmu tasawufnya harus bangkit, karena di samping ilmu fikih, tasawufnya juga harus berimbang, karena itu untuk pengendalian dirinya, untuk sebelum kita melaksanakan kita harus bisa pengendalian dulu gitu. Dan pelatihan pengendalian diri itu adanya di ilmu tasawuf, ada di ilmu torikoh. Di dalam ilmu torikoh itu terdapat metode-metode sistem yang waris, gitu kan, yang diwariskan dari junjungan nenek guru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah metode-metode itu untuk kita adaptasi, untuk kita bisa melatih diri supaya kita bisa sampai kondisi, kalau kata guru kami itu zero. Ya memang gak mudah, untuk kita juga sama-sama belajar, gak mudah gitu kan, cuman itu harus dilalui. Saya juga sempat dengar video Bapak Menteri Agama yang membahas terkait suluk dan tarekat gitu kan. Nah, di video tersebut saya apresiasi sekali
memang dalam torikoh kita suluk itu ya bagian dari tarekat kita itu. Suluk itu bagian dari dalam sistem itu Sistem, gitu. ya. Setelah kita nanti berbaiat, ada wirid sendiri, wirid berjamaah, nanti ada suluk gitu kan. Itu adalah fase-fase tahapan-tahapan yang harus kita dilalui. harus kita lalui gitu kan. Disitulah ada adaptasi-adaptasi bagi para murid untuk bisa beradaptasi di alam metafisika, alam ruhani gitu kan. Makanya kami di sini sangat mendukung sekali Betul. program-program Bapak Menteri terkait moderasi agama, toleransi, pluralisme. Alhamdulillah kita mendapatkan Menteri Agama yang menurut saya luar biasa sekali lah pokoknya. Sangat mendukung lah Sangat pokoknya mendukung. gini Bang Denny. Oke, baik Bang Teja. Apa yang harus dilakukan kita sebagai warga negara Indonesia yang berbeda-beda keyakinan ya untuk mendukung kebijakan pemerintah di dalam moderasi beragama? Menurut Bang Teja, apa hal-hal yang harus dilakukan sebagai warga Indonesia yang berbeda-beda keyakinan? Kalau dari segi perilaku mungkin ini pendapat saya pribadi ya, kita harus mengedepankan toleransi beragama, jangan berpandangan sempit atas dasar-dasar nilai agama sendiri, karena pada hakikinya Tuhan itu esa, hanya nama aja yang beda-beda. Betul. Padahal Tuhannya itu aja gitu kan. Kalau masih berdebat terhadap Tuhan yang bernama, sebenarnya dalam pandangan ilmu tasawuf itu masih belum kenal itu. Kalau belum tahu ya. Contohnya misalkan ini korekan, kata Bang Denny ini misalkan tokai, kata saya korek, kata Mas Topik itu namanya topik. Tapi kalau semuanya sudah tahu ini barangnya, gak akan berantem. Betul. Mau sama Bang Denny bilang tokai, saya terima kok. Gitu. Jadi yang mempermasalahkan itu karena dia tidak tahu jenisnya gitu. Ya, dia gak tahu ininya gitu, barangnya, gak tahu itunya gitu. Sehingga berantem gitu kan. Kalau sudah tahu sih pokoknya ya, mau Bang Denny bilang ini korek, mau Mas Topik bilang ini mancis, sama Bang Teguh bilang ini bensin, kalau saya bilangnya ini tokai misalkan, ya bodoh amat gitu kan. Kalau sudah tahu Tuhan yang nggak bernama itu gitu kan. Nah, itulah poin-poin yang harus didalami oleh setiap pelaku agama, karena dalam setiap agama pun Tuhannya sama. Jadi intinya kita harus saling menghargai pendapat mungkin ya. Ya, karena pendapat kita itu sebenarnya relatif. Pendapat akal itu batasannya relatif. Betul. Bagaimana kita supaya sama, itu kita harus mengenal yang maha mutlak gitu. Yang maha mutlak, karena kalau kita kenal terhadap yang maha mutlak, ternyata salah dan benar pun nggak ada. Betul. Tapi bukan dalam arti sempit ya, jangan langsung di itu. Yang intinya dalam sudut pandang Islam di tasawuf itu ada metodenya, ada metodologinya yang harus kita jalani gitu. Sebelum kita lebih jauh, kita harus kenali dulu pencipta agamanya sebelum kenal agamanya. Awal mula beragama, awal mula mengenal Tuhan itu gitu, dalam perspektif tasawuf itu. Baik. Lanjut nih Bang Teja. Ya. Apakah mungkin Indonesia ini bisa menjadi kiblat peradaban Islam dunia modern di masa yang akan datang seperti yang tadi diutarakan oleh Bapak Menteri? Menurut saya gak ada yang gak mungkin ya Bang Denny, dan itu pun sejalan dengan uraian guru-guru kami gitu, guru-guru bahwa Indonesia nanti akan jadi pusat tasawuf dunia. Sementara kan yang namanya tasawuf itu ilmu kerohanian, gitu kan, bukan ilmu aturan kehidupan, bukan ilmu kerohanian antara si
manusia dengan penciptanya gitu kan. Nah, memang dari kegiatan ritual ini menurut pandangan saya saat ini tasawuf itu agak tersudutkan gitu. Ya. Perkembangannya kurang gitu kan. Nah, memang ada beberapa paham yang katakanlah membid'ahkan atau apa gitu kan. Cuman ya menurut saya itu pun itu harus dibuktikan dulu gitu kan. Saya pun gak langsung mau menilai sebelum saya riset dulu, saya praktek dulu gitu kan. Dan ternyata kegiatan-kegiatan tasawuf itu pun dilakukan oleh para imam-imam terdahulu kayak Imam Ghazali, imam-imam terdahulu lah pokoknya itu mempraktekkan tasawuf. Cuma nama istilahnya, istilah tarekatnya, istilah tasawufnya baru. Tapi kegiatannya itu sebenarnya sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Mungkin yang dikatakan bid'ah itu karena zaman Nabi Muhammad dulu tuh tarekat itu tidak ada namanya. Iya gitu. Padahal kegiatan yang dilakukan itu sudah ada. Sistemnya tuh Sistemnya sama. waris gitu kan. Terus diwariskan. Ya itu kan balik lagi ya ke pendapat masing-masing. Tapi kalau saya pribadi gitu kan, sebelum saya menilai, saya mau membuktikan dulu. Gitu. Dan disitulah ternyata ada ilmu baru, dan ternyata di sini ada praktek yang bisa sampai hakul yakin. Makanya untuk bangkit suatu agama itu adalah bangkitnya teknologi. Ada dalam bukunya Profesor kan, bangkitnya suatu agama dengan bangkitnya teknologi. Teknologi dalam bahasa Arabnya ya torikoh, yaitu katakanlah cocokologi, tapi menurut saya itu ada pertimbangan yang secara ilmiah gitu kan. Gitu ya, saya hanya pembaca di situ, tapi saya membuktikan dalam artian ikut belajar dalam praktek tasawuf, dan itu boleh semua orang juga membuktikan. Oke, satu lagi nih pertanyaan buat Bang Teja. Mengapa tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri di ulasan video sebelumnya, bahwa beliau mengatakan Timur Tengah tugasnya telah selesai untuk melahirkan Islam. Nah, menurut Bang Teja, mengapa Timur Tengah tugasnya telah selesai untuk melahirkan Islam? Ya, menurut pandangan Bang Teja atau pengetahuan Bang Teja itu bagaimana itu? Ini hanya pendapat ya, pendapat saya. Karena mengapa ini Timur Tengah tugasnya selesai, tafsir saya gitu, bahwa sudah ada pergeseran dalam praktek beragama di Timur Tengah dengan di kita. Di Timur Tengah itu praktek beragamanya itu kalau menurut pandangan saya, pendapat saya, bahwa mereka tuh fokus ke fikihnya gitu. Ke tasawuf itu sudah katakan dibuang. Sudah di Timur Tengah, katakan di Arab lah gitu. Tasawuf udah itu, sehingga para pelaku tasawuf itu hijrah. Pindah sampai bergeser lah ke memungkinkan Indonesia. Estafet kepemimpinan di Torikoh gitu kan. Bergeser gitu. Iya, betul gitu kan, bergeser. Karena di sana sudah tidak diterima lah mungkin gitu kan ilmu tasawuf itu. Padahal ilmu tasawuf itu ilmu hukum vertikal gitu kan. Sedangkan fikih itu horizontal. Vertikal kita kepada Tuhan itu. Fikihnya itu ya kita kepada sesama gitu, di kehidupan dunia lah. Kalau yang namanya tasawuf itu hubungan kita dengan yang maha rohani. Oke. Mungkin ada lagi Bang Teja yang ingin disampaikan mengenai hal ini. Saya berterima kasih sekali ke Bapak Menteri Agama. Saya pribadi mendukung atas program-programnya. Saya membuat video ini pun sama Bang Denny ya salah satu bentuk implementasi dukungan kepada Bapak Menteri. Semoga Bapak Menteri diberikan kesehatan dalam menjalankan visi misinya. Amin. Amin. Untuk membawa Indonesia kepada peradaban Islam modern. Semoga Bapak tetap dalam lindungan Allah. Bapak sehat selalu. Kami mendukung Bapak. Terima kasih. Baik. Mungkin kesimpulan dari pernyataan dan harapan Pak Menteri Agama, kita ciptakan Indonesia sebagai negara yang bertoleransi tinggi terhadap setiap perbedaan,
hargai dan hormati setiap perbedaan di negara kita. Bahwa perbedaan seharusnya tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan kedamaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita dukung dan apresiasi apa yang menjadi impian Pak Menteri Agama saat ini untuk menuju Indonesia sebagai kiblat peradaban dunia Islam modern di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Salam toleransi, salam persaudaraan, salam Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.